Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah manusia bebas memilih agama? Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul di tengah kita pemikiran yang menyatakan bahwa semua agama sama, saudara-saudara, hingga akhirnya orang pun memilih hak kebebasan untuk menentukan agamanya. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, berpindah-pindah keyakinan, bahkan menciptakan agama baru dan seterusnya, pernyataan yang juga diusung kaum liberal ini kemudian dihubungkan pula dengan dalih hak asasi manusia dan kebebasan dalam bentuk suatu agama dan kepercayaan. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, bagaimanakah sesungguhnya kebenaran pernyataan ini? Saudara-saudara, dalam pertemuan yang singkat ini kita akan menjelaskan tentang permasalahan ini. Saudara-saudara, sesungguhnya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Saudara-saudara, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan aku merupakan penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Tirmizi. Allah karim. Saudara-saudara, syariat beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan penutup syariat. Saudara-saudara, tidak ada syariat yang menyamainya dan tidak ada syariat baru setelahnya hingga hari kiamat. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Ali Imran ayat 85. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan dan tunduk kepadanya, dengan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Saudara-saudara, Islam dengan makna seperti inilah yang dibawa semua rasul. Jadi Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati para rasulnya dan mengamalkan syariat yang diberlakukan pada zamannya. Saudara-saudara, akidah para nabi itu satu saudara-saudara, yakni sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syariatnya berbeda-beda karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat yang sesuai dengan masanya. Saudara-saudara, untuk tiap-tiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Saudara-saudara, Allah karim.
Saudara-saudara, bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, yakni Lauh Mahfuz, Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 sampai 39. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila suatu syariat sudah dihapus, maka wajib mengamalkan syariat baru yang menghapusnya. Saudara-saudara, tidak boleh mengamalkan syariat yang telah dihapus, karena mengamalkan yang telah dihapus bukan ibadah, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu dari setan. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, dari syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penghapus bagi semua syariat terdahulu. Karena itu wajib mengamalkannya dan meninggalkan syariat lainnya, karena semua sudah terhapus. Saudara-saudara, syariat Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mencakup semua yang bisa memberi kebaikan kepada manusia di setiap tempat dan segala keadaan. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan kalimat Islam dalam ayat ini ialah agama Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, karena setelah pengangkatan beliau sebagai Rasul, saudara-saudara, pasti Islam digunakan pada syariat yang beliau bawa, saudara-saudara. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia, saudara-saudara. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Quran surat Sabah ayat 28. Allah Karim. Saudara-saudara, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu semua. Quran surah Al-A'raf ayat 158. Allah Karim. Saudara-saudara, oleh karena itu seseorang yang tetap bertahan dengan agama-agama terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani atau lainnya, berarti ia menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik, karena tidak berada di atas agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diikuti, saudara-saudara, yaitu agama Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Quran surah Al-Maidah ayat 67. Allah Karim. Saudara-saudara, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau dengan mengirim surat kepada para raja di muka bumi untuk mengajak mereka masuk Islam. Saudara-saudara, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan membebankan atas mereka tanggung jawab ittiba. Saudara-saudara, ittiba Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengirim para utusan ke berbagai penjuru dunia. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman seraya bersabda, saudara-saudara, engkau akan mendatangi sebagian kaum ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan ialah syahadah la ilaha illallah dan Muhammad itu Rasulullah. Al-Hadis. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan
bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Quran surah At-Taubah ayat 73. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, maka Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bergegas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin tentara dan membentuk pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kemudian para sahabat setelah beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan jihad ini, saudara-saudara, sehingga berhasil menaklukkan dua bagian timur dan barat, dan agama Allah Subhanahu wa taala memperoleh kemenangan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang-orang musyrik membenci saudara-saudara, sehingga berdasarkan uraian di atas, maka perkataan bebas memilih agama merupakan perkataan batil. Saudara-saudara, perkataan ini akan mengakibatkan terhapusnya syariat jihad fisabilillah. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saudara-saudara, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Allah karim. Saudara-saudara, seruan bebas memilih agama juga memiliki konsekuensi. Tidak perlu dikirimkan Rasul dan diturunkan kitab untuk memerintahkan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Juga berarti tidak boleh membunuh orang yang murtad yang diperintahkan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dibunuh, sebagaimana dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, orang yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah karim. Saudara-saudara, yang melontarkan perkataan ini hanyalah golongan penganut Wihdatul Wujud. Saudara-saudara, mereka berpendapat bahwa semua yang disembah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ucapan mereka perkataan ini kemudian bertemu dengan perkataan orang-orang musyrik ketika diperintahkan oleh para nabi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan semua sesembahan yang lain. Saudara-saudara, mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Saudara-saudara, Quran surat Nuh ayat 23. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, maka mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Quran surah Sad ayat 5. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ayat yang dijadikan oleh orang-orang penyeru kebebasan beragama adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik, yang dijadikan pegangan oleh para pengusung pendapat ini tanpa alasan yang benar. Saudara-saudara, maka ayat tersebut tidak seperti yang mereka inginkan. Saudara-saudara, perhatikanlah bagaimana para ulama kita menafsirkan ayat ini. Saudara-saudara, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Maksudnya sangatlah jelas, tidak perlu memaksa seseorang masuk Islam, akan tetapi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilapangkan dadanya untuk menerimanya serta hatinya disinari cahaya Islam, maka ia akan memeluk Islam. Sedangkan orang yang dibutakan mata hatinya, pendengaran dan penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada gunanya memaksanya masuk Islam. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, para ulama menyebutkan ayat ini turun pada sekelompok orang Ansor. Saudara-saudara, meskipun hukum ayat ini
bersifat umum, saudara-saudara. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sebagian ulama berpendapat pengertian ayat ini dibawakan kepada para ahli kitab dan orang yang mengikuti agama mereka, saudara-saudara, sebelum terjadi perubahan dan pergantian. Jika mereka sudah membayar jizyah, artinya orang kafir yang telah membayar jizyah ini jangan dipaksa masuk Islam. Sementara itu, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini telah dimansuh atau dihapuskan hukumnya dan diganti dengan ayat yang memerintahkan untuk berperang, saudara-saudara, dan wajib mendakwahi semua umat manusia agar masuk ke dalam agama Islam yang lurus ini, saudara-saudara. Jika ada di antara manusia yang tidak mau masuk Islam, tidak mau tunduk kepadanya, dan juga dia tidak mau membayar jizyah, maka ia diperangi sampai terbunuh, saudara-saudara. Allah karim, saudara-saudara. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ini sebagai penjelasan mengenai kesempurnaan agama ini, karena kesempurnaan bukti-buktinya, kejelasan ayat-ayatnya, juga karena keberadaan Islam itu sebagai agama yang sesuai dengan akal, ilmu, fitrah, hikmah, agama kebaikan dan yang mengadakan perbaikan, agama yang hak dan agama petunjuk. Karena kesempurnaannya ini juga karena diterima oleh fitrah, saudara-saudara, maka tidak perlu memaksa manusia masuk Islam, karena pemaksaan itu hanya pada sesuatu yang tidak disenangi hati, saudara-saudara, bertentangan dengan hakikat dan kebenaran, atau pada sesuatu yang tidak jelas bukti dan tanda-tandanya, saudara-saudara. Tidak demikian. Jika tidak demikian, maka orang yang telah sampai padanya agama Islam ini lalu dia menolaknya, tidak menerimanya, maka itu dikarenakan oleh pembangkangannya, saudara-saudara, karena sudah jelas perbedaan antara petunjuk dan kesesatan, sehingga tidak ada alasan dan argumen menolak Islam, saudara-saudara. Makna ini tidak bertentangan dengan banyak ayat yang menyerukan kewajiban jihad, saudara-saudara, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad supaya semua agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, saudara-saudara, juga untuk menghalau kezaliman para pelakunya, saudara-saudara, dan kaum muslimin sepakat bahwa jihad itu tetap ada bersama dengan pemimpin yang baik dan zalim, saudara-saudara. Itu termasuk yang difardukan secara terus-menerus, jihad melalui ucapan ataupun perbuatan, saudara-saudara, sehingga jelaslah bagi kita maksud firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, saudara-saudara, bukan membiarkan manusia tetap berada di atas agama kekufuran, kesyirikan atau menyimpang, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk agar mereka beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56, saudara-saudara. Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu diperangi, sehingga semua agama ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Demikianlah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menunjukkan kepada kita kebenaran, dan itu sebagai kebenaran, dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengikutinya, serta menunjukkan kepada kita kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, saudara-saudara, dan memberikan kekuatan untuk menjauhinya, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan diri kita sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendah diri kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita, menolong kita dalam ketaatan kepadanya, dan melindungi kita dari makar-makar orang-orang yang membenci agamanya, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.